Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5B, saya Muslim dan juga Lutfi Alarsi akan membahas tentang sebuah negara di kawasan Asia Tenggara terkait dengan politik dan pemerintahannya, dan negara itu adalah Laos. Silakan Lutfi. Laos merupakan salah satu negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Letaknya di bagian utara Asia Tenggara. Laos berbatasan dengan Cina di bagian utara, lalu dengan Vietnam di timur, kemudian dengan Kamboja di selatan, dan dengan Thailand, Myanmar di bagian barat. Uniknya Laos tidak memiliki perbatasan dengan laut. Dia lebih mengeksplor dirinya kepada sumber daya kelistrikan. Dia pun menjadi pemasok, pengekspor bagi negara-negara tetangganya. Laos bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997 dan itu menjadikan Laos negara ke-8 yang terdaftar di ASEAN. Sedikit menilik ke belakang, negara Laos bermula dari sebuah kerajaan yang bernama Lansang. Kerajaan Lansang ini menganut agama Buddha yang berdiri pada tahun 1354. Kerajaan Lansang memiliki teritorial wilayah yang cukup luas. Tidak hanya negara Laos, sebagian utara Thailand dan sebagian Myanmar pun ikut menjadi wilayahnya. Namun setelah menginjak tahun 1707, kerajaan ini terpecah menjadi 3 kerajaan, yaitu Luang Prabang, Vientiane, dan Champasak. Kemudian akhirnya pada abad ke-19 dengan datangnya negara Prancis, Laos dijajah. Tapi berawal dari kerajaan Luang Prabang dahulu, tidak Vientiane dan Champasak. Prancis sendiri memang menjajah di negara-negara Indochina. Pasca Perang Dunia Kedua, Laos juga mengalami hal yang serupa dengan Indonesia, yaitu terjadinya penyebaran paham komunisme, hanya saja dengan hasil yang berbeda. Jika di Indonesia paham komunisme tidak tersebar, sebaliknya di Laos justru paham komunisme tersebar, bahkan dapat meruntuhkan sebuah kerajaan monarki yang sudah beratus-ratus tahun ada. Paham komunis ini masuk ke negara Laos hasil dari pendidikan para masyarakatnya yang menikah dengan warga-warga Prancis yang menjadikan anaknya dapat belajar kuliah di luar negeri. Kemudian datang lagi ke negara Laos membawa paham komunis. Adapun yang menjadi dalangnya yaitu dalam runtuhnya monarki tersebut, yaitu Lao People Revolutionary Party, yang dimana pada tahun 1991 dia menjadi partai tunggal, partai penguasa di Laos. Lao People Revolutionary Party atau bisa disingkat dengan LPRP ini merebut kekuasaan atau meruntuhkan dominasi monarki dikarenakan kerajaan monarki tersebut bekerja sama kembali atau open kembali kepada negara Prancis yang saat itu sebenarnya pada awal Perang Dunia Kedua sudah tidak ada di negara Laos. Nah, berangkat dari hal situlah LPRP ini tidak suka dan merebut kekuasaan tersebut. Tadi sempat disinggung mengenai LPRP dari Lutfi ya. Nah, benar kata Lutfi tadi kalau LPRP itu atau Lao People Revolutionary Party di Laos itu merupakan partai terbesar dan partai satu-satunya di Laos. Nah, LPRP ini merupakan partai yang menjadi pelopor transformasi sosialis ekonomi dan masyarakat di Laos. Partai ini
tepatnya pada tahun 1991 dikonstitusikan menjadi partai tunggal yang artinya tidak ada partai lain. Nah, karena tidak ada partai lain di Laos, maka LPRP ini mempunyai kekuatan yang powerful gitu, yang kekuatannya begitu sangat besar. Terkait dengan pemilihan umum di Laos, nah, pemilihan umum di Laos ini diselenggarakan untuk memilih anggota badan legislatif. Nah, biasa dikenal sebagai Majelis Nasional. Nah, syaratnya itu untuk memilihnya itu usianya minimal 18 tahun dan untuk dipilih minimal 21 tahun. Namun yang menarik dari pemilihan anggota Majelis Nasional itu, jadi yang berhak mendaftarkan diri sebagai calon hanyalah berasal dari partai LPRP. Sedangkan apabila calon independen yang maju, itu pun dia harus melewati seleksi yang dilaksanakan oleh LPRP. Jadi apa ya, kayak kekuatan di legislatif negara Laos ini sangat bergantung pada LPRP. LPRP sangat dominan sekali di lembaga legislatif di Laos. Bahkan di pemilu terakhir aja tahun 2016, dari 149 kursi di Majelis Nasional, 144 itu dikuasai oleh LPRP dan 5 kursi lainnya itu dimenangkan oleh independen. Tapi balik lagi, independen pun itu merupakan orang yang telah diseleksi oleh partai LPRP gitu. Jadi tentunya yang lolos pun juga akan mendukung tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh LPRP. Begitulah teman-teman. Kemudian, nah, dominasi yang begitu besar yang dilakukan oleh LPRP ini kami menganggap apa ya? Seakan-akan LPRP berada di atas negara Laos gitu. Karena memang semua kendali di negara Laos, dari mulai legislatif, eksekutif, bahkan militer dan media pun juga termasuk dalam genggaman dari LPRP. Kemudian dalam buku komparatif Politik of South Asia yang sebagai bahan materi tersebut menyebut gitu bahwa keadaan LPRP yang menjadi partai terkuat dan berpengaruh besar dalam politik dan pemerintahan Laos itu akan berdampak pada stabilitas politik. Tapi menurut kami gitu sebagai mahasiswa dan juga menurut sebagai kelompok 5B, kami berpandangan bahwa iya memang pernyataan tersebut benar. Kekuatan yang besar membawa stabilitas politik, artinya karena tidak ada lawan yang bakal menjadi pesaingnya gitu, karena semua kekuatan udah dikuasainya. Namun keadaan ini memaksa dinamika politik dan pemerintahan di negara Laos itu stagnan, tidak dinamis itu, artinya statis, begitu-begitu aja gitu. Kapanpun pemilunya, siapapun yang maju dalam pemilihan umumnya tetap aja dia berasal dari LPRP. Terus juga mengingatkan kepada adigium yang dikeluarkan oleh Lord Acton gitu, bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely gitu. Ini apa ya, menyebutkan bahwa apabila suatu lembaga, suatu individu mempunyai kekuatan yang besar, itu bakalan korup gitu. Apalagi ini besarnya ini sangat besar dan permanen gitu, absolute. Dan ini pasti korupnya. Kemudian juga Profesor Martin Stuart Fox dalam jurnal online Westphalia menyebutkan bahwa Majelis Nasional sebagai lembaga legislatif di Laos hanyalah demokrasi yang semu. Demokrasinya itu hanya bersifat pura-pura kepada partai komunis. Selain dari proses pemilihan calon yang diintervensi dan dikuasai oleh LPRP, maka keputusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Nasional tersebut hanyalah menjadi stempel kekuasaan yang dibuat oleh partai. Jadi semua kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan nantinya yang akan dikeluarkan oleh Majelis Nasional itu merupakan bukan cerminan dari kebijakan, bukan merupakan cerminan dari kepentingan rakyat gitu, tapi cerminan dari kebijakan yang diinginkan oleh partai gitu. Lanjut, teman-teman masih membahas tentang LPR, dominasi dan kekuatan dari LPRP ya. Sekarang kami akan membahas di ranah eksekutif ya. Jadi eksekutif di negara Laos itu terdiri dari kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi dua orang yang berbeda.
kepala negara dijalankan oleh presiden dan wakil presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri dan wakil perdana menteri. Masing-masing baik kepala negara ataupun kepala pemerintahan memiliki jabatan yang sama, yaitu 5 tahun. Nah, kepala negara ini dijalankan tadi kan oleh presiden dan wakil presiden loh. Dan ini mereka setidaknya mendapat dukungan 2/3 anggota parlemen. Artinya siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh parlemen dan mendapat persetujuan 2/3 dari anggota parlemen. Dan kita tahu teman-teman, tadi udah saya sebutkan bahwa isi dari parlemen adalah orang-orang LPRP hampir keseluruhan. Adapun yang independen tapi telah diseleksi gitu oleh LPRP. Di ranah kepala pemerintahan, perdana menteri dan wakil perdana menteri itu dipilih oleh presiden dengan persetujuan parlemen. Lagi-lagi parlemen ini ikut andil gitu, mengintervensi pemilihan kepala pemerintahan. Artinya benar-benar kuat banget gitu kekuatan dari LPRP ini gitu. Tadi dipilih oleh presiden, juga presidennya telah dapat persetujuan gitu, dia dipilihnya oleh LPRP gitu. Jadi sama aja, kepala pemerintahan juga pasti orang yang mendukung LPRP, nggak mungkin enggak gitu. Orang yang dia dipilih atas persetujuan LPRP kok, Majelis Nasional maksudnya. Tapi Majelis Nasional juga isinya LPRP, balik lagi. Kemudian untuk pengangkatan jajaran pemerintah lainnya gitu, seperti gubernur dan jenderal militer menjadi hak perdana menteri yang kemudian akan dilantik oleh presiden. Oke, next guys, kita masuk ke dominasi part 3. Masih membahas tentang kekuatan dari LPRP. Nah, tadi udah dibahas mengenai di ranah legislatif dan juga eksekutif. Sekarang kita akan membahas ke ranah militer, masyarakat sipil, dan media ya. Jadi di ranah militer ini, tadi presiden negara Laos kan telah dipilihkan melalui parlemen. Dan juga ternyata presiden ini merangkap jabatan sebagai sekretaris jenderal komite sentral LPRP. Artinya dia sekjennya partai. Dan juga ternyata dia juga merangkap lagi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Luar biasa bukan? Gimana semua peran-peran penting, sektor-sektor penting, jabatan-jabatan penting di negara Laos dikuasai oleh orang-orangnya gitu. Nggak ada yang namanya jabatan penting di luar di luar dari partai LPRP gitu. Kemudian di ranah media ya teman-teman, membahas mengenai masyarakat sipil dan media di negara Laos. Nah, akses untuk sarjana asing ini dibatasi dan kebebasan sains untuk peneliti lokal tidak diberikan. Jadi penelitiannya terbatas banget, nggak dikasih gitu izinnya. Dan juga LPRP ini mendirikan yang namanya organisasi di sana. Organisasinya tuh ada Federasi Serikat Buruh Laos, LFTU, Serikat Perempuan Laos, Rakyat Laos, Serikat Pemuda Revolusioner. Nah, dari ketiga organisasi massa ini sebenarnya apa ya? Bisa disebut mereka ini saya partai gitu. Mereka mendirikan organisasi tapi ada maksud untuk organisasi ini ditujukan untuk mengkader masyarakat gitu, mencari kader melalui organisasi ini gitu. Kemudian juga semua organisasi massa yang ada secara hukum itu berada di bawah LPRP. Artinya apa ya? Ini membuat nihil atau tidak adanya masyarakat yang mendirikan organisasi yang menjadi oposisi di negara Laos gitu. Karena organisasi yang di bawah hukum di sana itu ya telah disetujui LPRP gitu. LPRP ini sangat powerful kekuasaannya, termasuk dalam dunia peradilan. Mahkamah Agung yang memiliki wewenang seperti wewenang pada biasanya tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa independen, yang mengakibatkan lemahnya sistem peradilan. Hal itu bukan tanpa sebab, karena Presiden Laos itu merupakan sekretaris jenderal dari partai tunggal tersebut, yang dimana menjabat sebagai kepala
kepolisian di negara Laos. Sehingga itu berdampak dengan kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang cukup menjamur di negara Laos. Melihat situasi saat ini, kondisi Laos sudah mengalami pembiasan atau pemudaran dalam memaknai paham komunismenya. Karena Laos ini sudah menerapkan pasar bebas. Pasar bebas akan menghasilkan materi hingga uang. Hal tersebutlah yang digunakan untuk pendidikan gratis, pelayanan umum, hingga kesehatan. Kombinasi tersebut semakin lumrah karena ya lebih tepatnya sudah mengalami pergeseran. Modal-modal asing telah masuk ke dalam negara Laos. Salah satunya seperti Pertamina-nya Amerika Serikat yang sudah bermunculan di negara Laos.